Salam, selamat bertemu kembali dengan saya. Puji Tuhan, saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sama seperti saya juga dalam keadaan yang sehat, tidak kurang dari suatu apapun. Sebagai orang percaya, situasi yang seperti sekarang ini mengingatkan saya akan suatu ayat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Filipi 2 ayat 5 sampai ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen itu tujuan kita atau di dalam diri kita harusnya kita mempunyai perasaan dan mempunyai pikiran seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, kita baca di dalam keempat Injil, bagaimana Tuhan Yesus hidup, harusnya itu menjadi orang percaya mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu menyerahkan semuanya pada saat dia menjadi manusia, menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, mohon maaf, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia lemah. Jadi menjadi manusia yang sangat lemah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus mencontoh Tuhan Yesus dan mempunyai pikiran, mempunyai perasaan yang ada di dalam Kristus tersebut. Kadang-kala kita itu walaupun sepertinya kita itu menyerahkan hidup kepada Tuhan, tapi kadangkala kita berontak dan kita memikirkan seperti apa yang kita pikirkan. Kalau pengalaman saya sebagai orang percaya itu sangat susah untuk menundukkan diri kita. Nih, diri kita. Kita tundukkan untuk kita serahkan kepada Tuhan itu sangat susah. Sangat susah. Bahkan kita cenderung memakai otak kita, memakai pikiran kita untuk berbuat ini dan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadangkala kita juga mempunyai pemikiran bahwa kitalah yang bisa melakukan itu semuanya tanpa Tuhan. Kadangkala seperti itu. Beberapa hari yang lalu, saya juga melihat aliran-aliran yang meleset atau penyembah-penyembah setan. Orang yang menyembah setan itu selalu memakai logikanya mutlak, memakai logikanya. Jadi dia memakai logikanya. Itu. Bahkan di dalam penyembah-penyembah setan itu, mereka mengklaim bahwa mereka tidak pernah menilai orang itu atau menghakimi orang. Kalau umpamanya orang salah segala macam itu dihakimi, enggak. Dan mereka selalu pakai logika. Kalau umpamanya kamu sakit ya pergi ke dokter segala macam. Jadi seperti itu. Nah, kita sebagai orang percaya kita harus bisa memilih
kita harus bisa melihat ada yang kadangkala kita harus memakai logika, tapi ada kadangkala yang kita harus serahkan kepada Tuhan, mutlak kepada Tuhan. Kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita itu hendaknya kita seperti semakin, mohon maaf, kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita pikir-pikir agama Kristen ini kan agama yang lebih tua daripada, mohon maaf, agama Islam. Walaupun mereka mengklaim itu kan hanya sebatas klaim. Mereka mengklaim bahwa nabi-nabi itu agamanya Islam. Tapi ternyata kan kalau dibuktikan nggak bisa seperti itu. Daud masuk agamanya Islam. Terus Salomo masuk agamanya Islam. Buktinya nggak ada. Cara mereka sholat atau sembahyang pun nggak sama. Itu. Terus mereka katanya mengerti Taurat tapi nggak pernah belajar Taurat. Sedangkan kita orang percaya mengerti Taurat. Taurat ada di dalam kitab kita. Dan itu sama dengan orang Yahudi yang memakai Taurat. Mereka boleh mengklaim ini dan itu, tetapi kenyataan sejarah, kenyataan arkeologi, segala macam, atau penemuan-penemuan tidak bisa menunjukkan yang mereka klaim. Makanya di dalam kehidupan saya sebagai orang percaya itu, saya menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan apa yang saya percaya ini adalah benar. Saya menyembah Allah yang benar karena dilihat dari sejarah, terus penemuan-penemuan yang ada itu otentik. Ada. Gitu. Kalau orang Kristen yang tidak pernah mempelajari sejarah, tidak pernah mempelajari penemuan-penemuan, banyak yang murtad. Banyak yang tidak mengerti. Apalagi yang mendapat pengajaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga pengetahuannya tentang kekristenan dangkal, itu gampang murtad juga. Makanya puji Tuhan, selama kehidupan saya Tuhan membukakan semuanya bahwa ini loh kekristenan. Bahwa agama ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Bahkan Taurat, kitab-kitab perjanjian lama ditulis berdasarkan penelitian segala macam, penemuan-penemuan kitab perjanjian lama diteliti, itu ternyata sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Ini ribuan tahun. Itu yang membuat saya menjadi percaya akan agama Kristen, atau saya memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah membaca Filipi ini, saya semakin mengerti bahwa di dalam kehidupan orang percaya itu, orang percaya harus melepaskan keinginan-keinginannya semua. Pernah ada suatu wawancara antara Hotman Paris, ya, Bapak Hotman Paris, pengacara, dengan Aakim. Aakim menyatakan, udahlah, lepaskan semuanya karena kehidupan ini nggak ada artinya dengan kekayaan, itu nggak ada artinya. Intinya seakan-akan hanya Muslim yang mempunyai pengertian seperti itu. Bagi pengikut Tuhan, dunia ini nggak ada apa-apanya. Kekayaan tidak ada apa-apanya. Kehormatan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan kadang-kala saya merenung, kalau umpamanya saya tidak dihormati orang pun, tidak ada apa-apa. Yang penting saya mempunyai pemikiran, mempunyai perasaan yang sama dengan Tuhan. Ada orang sakit, ya saya berusaha untuk membesuk mereka, mendoakan mereka. Ya.
Seraya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kadangkala saya juga, kalau zaman dulu saya mempunyai utang, ya saya serahkan kepada Tuhan, karena utang itu kesalahan saya. Saya mempunyai kesalahan sehingga saya mempunyai utang. Saya serahkan sama Tuhan, meletakkan semuanya pada Tuhan. Dan Tuhan bimbing untuk melunasi utang-utang saya. Saya serahkan aja, saya serahkan semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai hutang, bagi teman-teman yang mempunyai masalah, akui itu, serahkan kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan petunjuk untuk keluar dari masalah itu. Pasti itu. Pasti. Tetapi dengan catatan harus memperbaiki diri juga. Gitu. Memperbaiki diri juga. Jadi tidak mungkin kita mempunyai hutang, menyerahkan pada Tuhan, tapi kita tidak memperbaiki diri kita. Nggak mungkin. Kembali ke Hotman Paris tadi. Bapak Hotman Paris tadi dinasihati oleh A. Agim bahwa kan Hotman Paris itu, Pak Hotman Paris itu kan orang kaya. Dinasihati itu nggak ada artinya segala macam. Dipikir ajaran Kristen tidak ada yang seperti itu. Dipikir hanya ajaran mereka yang seakan-akan yang mengajarkan hal yang seperti itu. Di kekristenan lebih dari itu, Bapak Agim, gitu. Lebih dari itu. Kekristenan itu apa yang kita punya saat ini, Tuhan menyuruh, ya nggak ada apa-apa. Wong Tuhan sendiri, firman yang menjadi manusia yang dikatakan di dalam kitab tersebut bahwa dia itu sebetulnya sama dengan manusia, sama dengan Allah. Dia harus menjadi manusia, mengosongkan itu semuanya. Tidak memiliki kekuatan, hanya menjadi manusia biasa. Tunduk kepada Allah. Ajarannya akan seperti itu. Orang Kristen diajar tunduk pada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengajari, carilah harta yang di surga. Harta yang di surga itu bukan mengumpulkan harta segala macam. Enggak seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang menganggap kekristenan itu hanya materi, itu salah. Materi itu dipakai untuk mengumpulkan harta di surga. Nanti kita bahas. Nantinya kita bahas. Gitu. Nantinya kita bahas. Jadi melalui Filipi ini, kita diingatkan bahwa kita itu harus melepaskan keinginan kita. Kalau kita mempunyai keinginan, kita berdoa apakah keinginan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Karena apa yang kita punya ini adalah yang Tuhan punya. Anak, istri, keluarga, harta, benda, itu miliknya Tuhan semuanya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan melalui mereka, kita bisa nanti menghadap dengan badan yang tegap bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Melalui Filipi ini, Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah di muka bumi ini yang bisa kita percaya. Kalau kita berharap kepada orang, umpamanya kita mengandalkan orang kaya itu bisa bangkrut. Kalau kita mengandalkan fisik kita ini semakin lama juga semakin menurun. Makin tua makin menurun. Tidak bisa. Kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ajaran di dalam Filipi itu kurang lebih seperti itu. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Berserah kepada Tuhan. Semuanya diserahkan. Sehingga pada saat kita melangkah, kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mempunyai keinginan, saya kepengen jadi pendeta atau apa yang untuk gagah-gagahan. Tetapi kalau Tuhan menunjuk kita menjadi pastor untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukanlah itu. Tetapi kalau untuk gagah-gagahan, apalagi untuk mencari materi, harusnya orang itu bertobat. Harus bertobat.
harus bertobat. Terlebih untuk supaya dihormati, harus bertobat. Harus bertobat. Puji Tuhan, ajaran Tuhan Yesus itu sangat mulia, sehingga saya tahu pada saat saya mengosongkan diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan merangkai hidup saya. Kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada kali ini. Tuhan memberkati saudara semua dan senantiasa sehat di dalam Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu kembali di lain waktu.